Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pengen Ari Kitama dengan NIM 2205097413 dari kelas PTIC. Di sini saya sudah membuat skema jaringan simulasi routing statik. Pertama-tama kita akan melihat IP dari PC1 dulu. Di sini IPv4 address 192.168.1.1 dan subnet max 25.225.225.192 dan default gateway 192.168.1.62. Selanjutnya kita akan melihat IP address dari PC2. PC2 dengan IP address 192.168.1.65, subnet max 225.225.225.192 dan default gateway 192.168.1.128. Selanjutnya kita melihat PC ketiga, memiliki IP address 192.168.1.253 dan subnet max 225.225.225.128 dengan default gateway 192.168.1.254. Selanjutnya kita akan melihat ke router 1. Di sini fase Ethernet 0 terhubung ke PC1 dengan IP address 192.168.1.62, subnet mask 225.225.225.192. Selanjutnya fase Ethernet 1 menyambung ke PC2 dengan IP address 192.168.1.126 dan subnet mask 225.225.225.192. Selanjutnya serial 2 memiliki IP address 12.12.12.1 dengan subnet mask 225.225.225.0. Selanjutnya kita akan melihat ke serial 3 menyambung ke router. Ini menyambung ke PC3 dengan IP address 13.13.13.1 dengan subnet mask 225.225.225.0. Selanjutnya ke fase internet 4, ini kosong, status 5 ini kosong. Selanjutnya kita melihat ke router 2. Fase internet 0 ini menyambung ke PC3 dengan IP address 192.168.1.254 dengan subnet mask 225.225.225.128. Selanjutnya ke serial 2 menyambung ke router IP1 dengan IP address 112.12.12.2 dan subnet max 225.225.225. Selanjutnya ke serial 3. Serial 3 menyambung ke router 3 dengan IP address 23.23.23.2 dan subnet max 225.225.225.0. Selanjutnya kita ke router 3. Lalu kita lihat fase Ethernet 0 menyambung ke server 1 dengan IP address 33.33.33.3. Fase Ethernet selanjutnya ke fase Ethernet 1 menyambung ke server 2 dengan IP address 43.43.43.3 dan subnet mask 225.225.225.0. Selanjutnya ke serial 2. Serial 2 ini menyambung ke router 1 dengan IP address 13.13.13.3 dengan subnet mask 225.225.225.0. Selanjutnya ke serial 3. Serial 3 ini menyambung ke router 2 dengan IP address 23.23.23.3 dan subnet max 225.225.225.0. Selanjutnya kita ke server 1.
Server 1 kita buka IP configurations. Ini memiliki IP address 33.33.33.1 dan subnet max 25.25.25.0 dan default gateway 33.33.33.3. Selanjutnya kita buka ke server 2. Server 2 ini memiliki IP address 43.43.43.1 dan subnet mask 225.225.255.255.0. Default gateway 43.43.43.3. Untuk membuat hijau status di sini, router 3 fase Ethernet 0 ini harus port status harus on. Lalu kita akan ke mode simulasi. Kita pilih simulasi, lalu dengan menuruti perintah nomor 3 pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Pertama, kirim paket dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya. Kita kirim dari PC 1 ke PC 2. Pertama PC 1 ke router 1, router 1 ke PC 2, lalu PC 2 ke router 1 dan kembali ke PC 1. Selanjutnya, kirimkan paket simple dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, selanjutnya router 2 ke PC 3. Berhasil. Lalu PC 3 kembali ke router 2, router 2 kembali ke router 1, router 1 kembali lagi ke PC 1. Selanjutnya PC 1 ke server 1. Kirimkan paket dari PC 1 ke server 1. Pertama-tama PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 1. Dan sudah terkirim. Lalu server 1 kembali ke router 3, router 3 kembali ke router 1, router 1 kembali ke PC 1 dan berhasil. Selanjutnya, kirim paket simple dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. 1 ke server 2. Pertama-tama PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 sampai pertama kita kirimkan PC 1 ke server 2. Pertama-tama PC 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2. Selanjutnya server 2 kembali ke router 3, router 3 kembali ke router 1, router 1 kembali ke PC 1. Berhasil. Lalu PC 3 ke PC 1. Kita kirimkan PC 3 ke PC 1. Pertama-tama PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 1 dan berhasil. Lalu kembali PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC 3 dan berhasil. Langkah selanjutnya, PC 3 kirimkan paket dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Lalu kita play PC 3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC 2 dan berhasil. Kita kembalikan PC 2 ke router 1, router 1 kembalikan ke router 2, router 2 kembali ke PC 3. Berhasil.
Lalu langkah selanjutnya PC3 ke server 1. PC3 kirim ke server 1. Ini PC3 ke router 2, router 2 mengirim ke router 3, router 3 menuju ke server 1 dan berhasil. Server 1 kembali ke router 3, router 3 kembali ke router 2, router 2 sampai ke PC3 kembali. Selesai. Berikutnya PC3 ke server 2. Kita kirimkan ke dari PC3 ke server 2 sini. Lalu kita play. PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2 dan berhasil. Kita kembalikan server 2 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC3. Selanjutnya kirimkan paket dari server 1 ke server 2. Kirim paket server 1 ke server 2 di sini. Lalu kita play server 1 ke router 3, router 3 sampai ke server 2. Kita kembalikan server 2 kembali ke router 3, router 3 kembali ke server 1 dan berhasil. Lalu kita kirimkan pesan ke server dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Kita play server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC 1. Ya, berhasil. Kita kembalikan PC 1 ke router 1, router 1 kembali ke router 3, router 3 kembali ke server 1. Ya, ini berhasil. Selanjutnya server 1 ke PC 2. Kita delete dulu. Server 1 ke PC 2. Kirimkan server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 sampai di PC 2. Kita kembalikan PC 2 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 1. Ya, seperti itu. Lalu terakhir server 1 ke PC 3. server 1 ke PC 3. Kita lihat server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3. Ini berhasil. Lalu kita kembalikan PC 3 ke router 2, router 2 kembali ke router 3, router 3 sampai lagi di server 1. Setelah membuat simulasi, kita klik real time. Lalu ke PC 1 untuk membuka command prompt. Command prompt yang ini kita buka command prompt. Di sini kita akan mengetik pertama dari PC 1 ke PC 2 kita ketik tracker 192.168.1.65. Ya, di situ sudah ada. Selanjutnya PC 1 ke PC 3 dengan kode tracker 192.168.1.253. Maaf ada salah pengetikan. Selanjutnya PC 1 ke PC 1 ke server 1. Ketiga titik 1 PC
Maaf tadi di PC1 ke PC2 ada kesalahan mengetik. Ini PC1 ke PC2 sudah berhasil. Selanjutnya PC1 ke PC3 192.168.1.253. Nah, ini hasilnya PC1 ke PC3. Selanjutnya PC1 ke server 1. .1 sudah muncul. Selanjutnya PC1 ke server 2. Ini hasilnya PC1 ke server 2. Selanjutnya kita ke PC3. PC3 kita buka command prompt-nya. Pertama kita PC3 ke PC1. Dengan IP address 192.168.1.253. Berikut hasilnya sudah muncul. Lanjutnya PC3 ke PC2. Berikut hasilnya sudah muncul. Selanjutnya PC3 ke server 2. Sudah muncul semua. Selanjutnya kita buka server 1. Kita buka command prompt, lalu server 1 ke server 2. Berikut hasilnya sudah muncul. Selanjutnya server 1 ke PC1. Hasilnya sudah muncul. Lalu kita selanjutnya server 1 ke PC2. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya yang terakhir kita server 1 ke PC3. Berikut adalah hasilnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.